Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh buffer kalium fosfat dan natrium fosfat terhadap produksi listrik dalam sistem mikrobial full cell atau MFC dengan Lactobacillus bulgaricus pada whey tahu. Tujuan diadakannya praktikum ini adalah untuk menentukan beda potensial yang dihasilkan sistem MFC pada substrat whey tahu menggunakan mikroba Lactobacillus bulgaricus dengan variasi bahan buffer fosfat dan pH. Peralatan yang diperlukan adalah reaktor MFC multimeter digital Mazda DT830B, kabel dan jepit buaya, timbangan digital, inkubator, autoclave, enkas, kertas pH, peralatan gelas, pipet mikro, aluminium foil, dan plastik wrap. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kultur mikroba Lactobacillus bulgaricus, whey tahu susu sapi, susu kedelai, grafit, aquades, NaOH, HCl, padatan KCl, KMNO4, alkohol, larutan buffer kalium fosfat, natrium fosfat dengan pH 5,5, 6, 6,5, dan 7. Konstruksi MFC. 1. Siapkan dua kompartemen MFC yang terdiri dari anoda dan katoda dengan volume masing-masing 100 ml dan hubungkan dengan jembatan garam. 2. Pembuatan jembatan garam dilakukan dengan menambahkan 5% agar ke dalam larutan kalium klorida 1 molar. 3. Kemudian dipanaskan dan dimasukkan ke dalam pipa U. Kalium klorida berfungsi sebagai tempat berdisfusi proton dari anoda ke katoda. Elektroda yang digunakan dalam sistem MFC ini adalah grafit. 4. Sebelum digunakan, grafit harus dibersihkan dan diaktifkan terlebih dahulu. 5. Elektroda direndam dalam larutan asam klorida 1 molar selama 1 hari, kemudian dibilas dengan aquades. 6. Elektroda direndam dalam larutan natrium hidroksida 1 molar selama 1 hari dan dibilas dengan aquades. 7. Elektroda direndam dalam larutan aquades hingga pada saat digunakan. Preparasi elektrolit kalium permanganat 0,2 molar. 1. Membuat larutan elektrolit kalium permanganat sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,2 molar. 2. Masukkan ke dalam botol kaca dan dijaga agar tidak terkena cahaya matahari dengan cara menutup larutan menggunakan aluminium foil. Preparasi mikroorganisme. 1. Menginokulasikan 1 ml bibit Lactobacillus bulgaricus dari yogurt dalam 99 ml susu sapi yang telah dipasteurisasi. 2. Inkubasi susu sapi yang telah diinokulasi bibit mikroba selama 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. 3. Menginokulasikan Lactobacillus bulgaricus pada media susu kedelai yang telah dipasteurisasi dan kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. 4. Lakukan hal yang sama pada media whey tahu. Pengukuran beda potensial pada sistem MFC. 1. Siapkan buffer kalium fosfat dan natrium fosfat. 2. Letakkan dalam kompartemen katoda dan anoda dengan 2 rangkaian yang berbeda. 3. Isi rangkaian pertama kompartemen katoda dengan larutan kalium permanganat dan buffer kalium fosfat dengan variasi pH 5,5, 6, 6,5, dan 7. 4. Isi rangkaian pertama kompartemen anoda dengan substrat whey tahu yang ditambahkan dengan inokulum Lactobacillus bulgaricus dan buffer kalium fosfat dengan variasi pH yang sama. 5. Lakukan hal yang sama pada rangkaian kedua. 6. Isi kedua rangkaian pada kompartemen katoda dan anoda dengan elektroda grafit. 7. Kemudian hubungkan elektroda grafit pada masing-masing kompartemen dengan rangkaian kabel pada multimeter digital. 8. Lakukan pengamatan terhadap
ini, dapat diketahui bahwa bahan buffer dan variasi pH pada kedua buffer yang digunakan dalam sistem MFC sangat berpengaruh terhadap beda potensial yang dihasilkan. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa buffer kalium fosfat akan menghasilkan beda potensial yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan buffer natrium fosfat. Daya hantar jenis bergantung pada jumlah ion yang ada, yang biasanya dikenal dengan daya hantar molar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem MFC yang menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan substrat whey tahu dengan menggunakan buffer kalium fosfat akan menghasilkan beda potensial yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem MFC menggunakan buffer natrium fosfat berturut-turut. Nah, beda potensialnya ini maksimum diperoleh dari kedua buffer, yaitu pada pH 7 atau netral. Prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Yang pertama, rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, sarung tangan untuk menjaga kesterilan, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Yang ketiga, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Yang keempat, dilarang merokok, minum, makan, dan bermain HP di laboratorium. Yang kelima, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat.